Hai guys, welcome back to my YouTube channel Maria Novilia. Jika ini adalah video pertama yang kalian tonton dari channel aku, welcome. Perkenalkan, saya Maria Novilia. Saya adalah seorang apoteker yang sudah berpraktek kurang lebih 5 tahun di rumah sakit. Di video ini kita akan membahas tentang hal-hal apa saja yang, to be honest, aku secara personal sangat benci ketika menjadi apoteker, khususnya di tahun pertama praktek. Karena teman-teman, beberapa dari kalian itu suka ngirim email, ngirim DM, bahkan komen di Instagram atau di TikTok struggling kalian ketika menjadi apoteker di tahun pertama sebagai apoteker fresh graduate. Seperti misalnya di rumah sakit bingung mau ngapain, ditanya ini itu rasanya stuck, ngeblank, atau merasa kayak ada perasaan-perasaan, profesi aku tidak dihargai, atau bahkan beberapa di antara kalian merasa kayak teman kerja kalian itu menerapkan sistem senioritas, sampai kepada kalian memikirkan apakah aku harus stay di tempat kerja ini ataukah aku harus resign dan cari rumah sakit yang lain. Dan jujur teman-teman, semua hal yang kalian rasakan itu persis aku merasakannya di awal aku praktek sebagai apoteker fresh graduate. Oke, di video kali ini saya mengharapkan hal-hal ini disampaikan oleh apoteker senior kepada saya waktu pertama kali saya menjadi apoteker fresh graduate di tahun pertama praktek. Sebelumnya, teman-teman harus tahu bahwa apoteker di rumah sakit khususnya itu terbagi ke dalam beberapa bagian. Ada apoteker rawat inap, ada apoteker rawat jalan, ada apoteker farmasi klinis, kemudian ada apoteker di logistik atau gudang, ada apoteker di bagian purchasing atau pemesanan obat, kemudian ada apoteker di bagian mutu rumah sakit, dan masih banyak apoteker-apoteker yang lain tergantung dari kebutuhan si rumah sakit tersebut. Selanjutnya yaitu jam kerja. Nah, teman-teman harus tahu kalau di rumah sakit itu karena pelayanannya 1x24 jam, pagi ketemu pagi lagi, dan tidak ada hari liburnya, jadi jam kerja di rumah sakit itu dibagi ke dalam dua, ada shift, ada non-shift. Kalau shift itu ada 3 shift. Yang pertama ada pagi dari jam 7 pagi sampai dengan jam setengah 3 sore. Selanjutnya yang kedua yaitu shift siang dari jam 2 siang sampai dengan jam 9 malam. Dan yang ketiga adalah shift malam dari setengah 9 malam sampai dengan jam 7 pagi. Nah, kalau yang non-shift ini dia jam kerjanya seperti back office pada umumnya, yaitu dari jam 8 sampai dengan jam 5 sore, hari Sabtu dan hari Minggu libur. Namun teman-teman juga harus tahu kalau para apoteker juga akan ada saatnya, akan ada gilirannya di mana tanggal merah dan hari Minggu itu harus masuk. Kemudian hal-hal yang teman-teman harus tahu bahwa kita akan lebih banyak lagi belajar di tempat kerja. Ya betul, ketika kita kuliah ada begitu banyak teori yang masuk, ada begitu banyak hal yang kita pelajari, bukan? Tapi belajar dengan kasus real pasien yang ada di depan mata kita itu, to be honest, hal yang sedikit menakutkan. Di mana ilmu tentang farmakologi, interaksi obat itu harus jalan dikemas dengan komunikasi yang efektif. Karena tentunya tiap pasien, cara penanganannya pun berbeda-beda. Selanjutnya, saya rasa profesi apoteker ini sangat memakan masa muda saya. Pasalnya, untuk menjadi seorang apoteker sebelum dia berpraktek real di lapangan, kita menghabiskan 4 tahun untuk mengambil S1, sarjana farmasi. Selanjutnya membutuhkan 1 sampai dengan 2 tahun untuk ambil profesi apoteker. Belum lagi ketika kita sudah praktek, tiap 5 tahunnya itu harus ada ujian lagi untuk memperpanjang registrasi kita sebagai seorang apoteker. Selanjutnya hal-hal yang membuat saya struggling ketika menjadi apoteker fresh graduate di tahun pertama praktek di rumah sakit, yaitu setiap harinya saya bingung ketika datang ke rumah sakit ini mau ngapain. Kemudian saya ketemu dengan alkes atau alat kesehatan yang baru kali itu saya lihat, kemudian obat-obat yang di instalasi farmasi ada beribu-ribu, untuk menghafal sediaan yang kita punya itu miligramnya berapa, kemudian produk-produk mitu yang rumah sakit kita punya itu apa. Jadi ketika ada kasus obat A kosong, obat A ini dia punya generik apa-apa aja, produk-produk mitunya apa-apa aja, dan itu oh my goodness, membuat aku berasap-asap. Belum lagi teman-teman kalau kebagian jadi apoteker di logistik, teman-teman harus belajar untuk cara ini PO atau PR untuk obat-obat narkotika. Belum lagi tiap bulannya ada pelaporan obat psiko dan narkotika. Jadi intinya di lapangan kita akan belajar lebih banyak lagi. Dan aku merasa 3 bulan pertama aku di rumah sakit itu rasanya aku sendiri, nggak punya temen. Belum lagi kalau teman-teman ketemu di satu lingkungan rumah sakit yang mereka menerapkan sistem senioritas. Oh my goodness.
Hai guys, aku mau ngasih kabar gembira ke kalian kalau ternyata Scarlett Whitening baru meluncurkan produk terbarunya lagi. Ya ampun, kayaknya Scarlett Whitening ini nggak ada matinya untuk terus berinovasi ya. Kali ini mereka punya shower scrub yang versi full size-nya dan versi mininya. Ini ada varian Jolie, kemudian ada varian Freshy, dan ada varian Charming. Semua varian ini kandungan dan fungsinya sama, seperti shower scrub kayak cucumber, mango, coffee, pomegranate. Selain shower scrub, mereka juga punya body lotion dan body scrub. Semua produk-produk dari Scarlett Whitening mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen yang bermanfaat untuk menutrisi kulit teman-teman, mencerahkan kulit teman-teman, dan melembabkan kulit kalian. Oh iya, pertanggal 25 November kemarin, semua produk-produk ini sudah di-launching dan teman-teman bisa order melalui Shopee atau WhatsApp. Kalau kalian pengen order, nanti link produknya aku taruh di description box ya teman-teman. Selain kandungannya yang bagus, Scarlett Whitening ini dia not test on animal. Kemudian dia udah ada izin edar Badan POM. Dan paling penting lagi, harganya sangat terjangkau, yaitu Rp75.000 satu produknya aja. So, sekali lagi, kalau teman-teman suka dan tertarik dengan produknya, langsung klik link di bawah ini ya.